Mestinya putusan MK itu berapa ramai harus diletakkan sebagai upaya untuk mengawal proses supaya tak ada lagi hambatan-hambatan bagi partai dan calon untuk bisa menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Ada partai ya memang tidak memikirkan apakah kandidat ini bisa bekerja nanti atau tidak, bisa deliver policy yang baik atau tidak. Mereka tentu tidak peduli gitu. Itu persoalan partai politik yang menurut saya sangat-sangat akut dan perlu barangkali kita perbaiki ke depannya gitu. Apa yang membedakan keputusan MK yang sebelumnya ada Proses deliberasi di masyarakat sampai bocor poin-poinnya ya, ada beberapa versi dan yang sekarang betul-betul nggak ada. Gitu. Nah ini apa yang terjadi saya juga nggak tahu itu. Ini memang agak sulit ketika kita mencari penjelasan. Loh itu kok bisa seketika? Jadi menurut saya ini ada klimaks. Nah ini kan pengalaman ini kan juga terjadi di penghujung Orde Baru. Jadi ujuk-ujuk perubahan yang fait accompli. Ya, jadi selalu kita klimaks. Nah kan banyak juga para aktivis ini kondisi begini kok nggak Jokowi nggak turun-turun, nggak runtuh-runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton, para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ini musim-musim pilkada ini pengusung, pendukung ya. Jadi kita sampai selek juga. Juga selamat datang kepada kawan-kawan saya semua ini yang kebetulan hari ini menjadi narasumber di Majelis Antitesis Unpacking Indonesia. Jadi tetap di bawah naungan Unpacking Indonesia. Kalau dari saya sudut kanan, dari sini sudut kiri ya. Itu Profesor Dr. T.B. Masa. Kandidat profesor. Ya, kandidat profesor. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya lebih pantas menerima profesor udah daripada orang-orang yang sekarang menerima gelar profesor itu. Ya, beliau ini masih sebagai pengajar di Universitas Nasional. Lalu Adrian Shah, ya, ini putra Minang, sekarang lagi mempersiapkan menyelesaikan PhD di USA. Ya. Universitasnya Northern Illinois University. Ya. Yang saya nggak tahu udah selesai apa enggak. Belum. Jadi kandidat doktor. Ya kan? Jadi di sini ada 3 kandidat doktor. Jadi ada 2 kandidat profesor, ada 3 kandidat doktor. Kandidat profesor itu Pak T.B. Masa dengan Pak ya Allah kok lupa saya. Pak Primadona. Ya kan? Masa Primadona. Nah, ini kandidat profesor. Sementara kandidat doktor itu Pak Mas Sahal. Mas Adi. Ya. Mas Sahal di mana, Mas? Di UPenn, University of Pennsylvania. Mas Adi kemarin rame menentunya Pak Jokowi itu kan UPenn itu. Ya. Ya, kemudian Mas Adi Prajitno ya, bukan Pratikno, jangan salah. Semoga rezekinya sama. Insya Allah, kan masih muda, ya kan? Kalau menjadi rektor UIN nanti atau UI kan bisa juga jadi seknek ya. Ya, Mas Adi ini kandidat doktor di Universitas Indonesia. Lagi nyari di kampusnya Bang Zahal juga. Jadi udah jelas ya. 3 kandidat doktor, 2 kandidat profesor. Nah, bersama kita pada saat ini, bukan hari ini karena ditanya. Saat ini ngobrol-ngobrol aja nih, sebenarnya santai aja, rileks kita nih, nggak ada yang ya serius apa yang kita bicarakan, tapi harus rileks lah. Ya, saya ambil rileks itu contohnya Prabowo menghadapi situasi apapun rileks ya kan.
pidato-pidato dia di PAN, pidato-pidato dia di Nasdem kemarin kita lihat ya pada saat kongres PAN dan kongres Nasdem. Saya kira Mas Prabowo masih kita panggil Mas lah ya. Ya, bukan Bapak Presiden kan, belum. Jadi Mas Prabowo itu kita lihat cukup santai, walaupun statementnya keras, ya kan, tapi cukup santai. Nah kita juga hari ini seperti itu. Nah kita lihat kan kemarin ini ricuh sekali persoalan putusan MK ya kan. Nah, itu luar biasa gelombangnya sehingga sampai pada demonstrasi besar bukan hanya di Jakarta tapi sampai di berbagai daerah lain dan itu masif gerakan itu. Nah kemudian kita lihat bagaimana antisipasi DPR yang terlalu reaktif di dalam mengantisipasi putusan MK itu. Yang akhirnya itulah yang menimbulkan pemicu terjadinya gerakan besar ini karena DPR dianggap menentang nilai prinsip-prinsip demokrasi. Ini kan lucu lagi nih. Padahal DPR itu dipilih rakyat secara demokratis. Sementara Mahkamah Konstitusi itu kan tidak dipilih oleh rakyat langsung. Ya kan? Itu fit and proper test oleh DPR. Atas dasar yang diusulkan DPR 3 orang, Mahkamah Agung 3 orang, kemudian Presiden 3 orang, kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terbalik udah. Harusnya kan rakyat itu mendukung DPR dong. Sebagai lembaga demokrasi legislatif kan. Ya. Ini kok justru yudikatif yang didukung. Ada apa kan gitu? Ada apa ini di dalam persoalan demokrasi di negara kita ini? Ya kan? Nah, karena saya melihat yang banyak sekali bicara ini, dan pasti ada hal-hal baru yang akan diutarakan juga. Saya persilakan dulu calon rektor UIN Jakarta. UIN. Ya, itu Mas Adi Prayitno. Silakan. Jadi doa dulu. Ya. Amin, insya Allah. Nggak punya mimpi jadi rektor ya. Kalau jadi presiden punya dong. Madura dulu jadi provinsi Pak. Jadi kalau terkait dengan kekisruhan kemarin ya soal putusan Mahkamah Konstitusi itu poinnya 2, nomor 60 sama 70. 60 itu threshold soal ambang batas syarat pencalonan minimal kabupaten, provinsi dan kota. Kalau yang 70 itu syarat minimal umur. Itu yang pertama. Nah, kenapa ini ramai? Karena memang putusan MK ini sebenarnya adalah bagian dari perjuangan kawan-kawan proaktivis dan pro-demokrasi sejak awal kan, untuk menghindari supaya tak ada barrier yang kemudian membuat hambatan terkait dengan partai dan calon untuk maju sebagai calon kepala daerah. Ini lama perjuangan. Ada judicial review yang saya kira bolak-balik MK ditolak, bolak-balik MK ditolak. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru terkait dengan threshold yang dikurangi, ini publik senang karena ini membuka kesempatan kepada semua partai politik, bukan hanya partai menengah ke bawah, partai menengah ke atas sekalipun di daerah-daerah tertentu yang mereka kesulitan karena persoalan ambang batas itu, mereka punya kesempatan dengan ada di kita. Jadi dalam konteks itulah pastinya harus dilihat secara utuh. Tapi kan orang menganggap seakan-akan persoalan putusan MK ini nguntungin PDIP dan nguntungin Anies. Kan dua orang ini atau dua entitas ini kan seakan-akan dikucilkan memang. Karena kasusnya Jakarta. Padahal di tempat yang lain, partai-partai besar itu Bang, juga kesulitan dia kursinya. Dan tidak bisa mengusulkan kadernya. Di berbagai tempat, partai-partai 3 besar itu juga tidak punya cukup syarat untuk mengajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota. Karena 20% itu. Karena 20%, contohnya untuk provinsi ya. Oleh karena itu dengan adanya putusan MK, selama ini yang tidak bisa maju itu bisa maju. Orang yang tidak punya tiket bisa maju. Kan itu esensinya. Karena ini keserentakan 545 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi dalam konteks itulah mestinya putusan MK itu berapa ramai harus diletakkan sebagai upaya untuk mengawal proses supaya tak ada lagi hambatan-hambatan bagi partai dan calon untuk bisa menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Karena sebelumnya putusan MK kan juga diapresiasi
terkait dengan parliamentary threshold yang 4%. Kan dulu kan ditolak, Mbak. Jadi penurunan ambang batas parlemen yang menghilangkan begitu banyak hak politik partai-partai tidak lolos ke parlemen. MK kemarin sudah memutuskan di 2029 threshold bukan 4% lagi, diturunkan 0%. Itu urusan DPR, diserahkan kepada DPR, tapi tidak 4, bisa 3, bisa 2,5, bisa 2, dan harapan kita 0%. Ini yang saya kira memang banyak orang yang terputus membaca betapa perjuangan demokrasi ini sebenarnya cukup lama kita lakukan. Kelompok-kelompok aktivis, mahasiswa, dan masyarakat civil society. Tapi yang belum Mas Dias, biar kita ini, mengapa untuk threshold parlementer, Mas Adi mengatakan tadi itu terserah DPR. Ya, di putusan MK-nya. Putusan MK-nya. Hasil putusan MK. Tapi kenapa putusan MK mengenai pilkada ini kita tidak bisa mengatakan ini terserah DPR? Nah, itu nggak tahu. Perlu kita telusuri. Tapi memang putusan MK itu karena yang membuat undang-undang dan regulasi itu adalah DPR, maka segala keputusan yang terkait dengan threshold diserahkan kepada DPR sebagai lembaga legislatif ya. Karena salah satu fungsi utama dari DPR kan adalah memproduksi undang-undang. Jadi diserahkan kepada DPR mau berapa persen, yang jelas bukan 4%. Memang di pilkada itu kenapa menjadi ramai sebenarnya? Karena ini kan membuka kesempatan dan pada saat yang bersamaan ini seakan-akan mengubur luka yang pernah dilakukan oleh MK terkait dengan Gibran itu ya, MK nomor 90 itu. Jadi ketika MK memutuskan sesuatu, ini sudah kembali yang benar, bahasa kita itu ikhtinas siratal mustaqim, tiba-tiba kemudian DPR secara kilat terdepan kemudian membuat satu gerakan politik yang disebut dengan revisi undang-undang pilkada untuk menganulir putusan MK. Orang kan bertanya, dulu waktu putusan MK 90 terkait dengan syarat minimal pencalonan presiden, DPR nggak unyi, DPR nggak rapat. Karena kalau soal itu kan sesuai dengan hasrat. Nah, ini masalah. Berarti kalau ini nggak sesuai dengan hasrat. Sesuai dengan hasrat. Dan di balik DPR itu bagi saya ini cacat prosedur. Dalam hitungan jam ada kemudian disahkan itu undang-undang juga. Hampir disahkan, sejumlah pasal kemudian dituatkan dan besok harinya mau paripurna. Ini saya kira belum pernah ada parlemen sehebat Indonesia. 2 hari langsung mau disahkan. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya keriuhan-keriuhan, protes dan resistensi itu terjadi di mana-mana. Saya menduga kalau tidak ada yang demo, tidak ada yang protes, itu jadi rapat paripurna mengesahkan revisi undang-undang pilkada, dia merevisi dan menganulir apa yang kemudian terjadi menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kan begini. Kalau kita lihat memang kekeliruan di dua lembaga ini. Kalau saya membaca apa penjelasan dari Sekjen Partai Gelora, yang dia minta 1, yang diputuskan oleh MK itu 10. Kan gitu. Dan ini memang membuat bingung gitu loh bagi Partai Gelora itu. Nah, oleh karena itu, tapi kan itu tidak pernah dikaji. Ya kan, siapa lagi ada kesempatan untuk melakukan kajian-kajian itu, karena orang semuanya sudah. Kalau saya lihat begini, ini saya masuk ke Mas Hal nanti ya. Gini Mas Hal, supaya jangan ada kejutan-kejutan. Nggak ada lagi elements of surprise. Mas Adi ya. Jadi begini Mas Hal, ini apakah tadi Mas Adi udah menjelaskan bahwa reaksi DPR itu terlalu cepat. Dan kalau kita bicara DPR, itu kan ada proses. Membahas, mengambil keputusan MK itu diantisipasi itu nggak bisa langsung begitu. Kan ada proses. Iya kan? Kalau langsung begitu kan ini bagaimana tektok begitu di lembaga negara ini. Nggak pakai proses itu kan saya kira ya udah lebih kacau lagi. Istilahnya turbulensi semua ini kan. Nah, jadi yang menurut saya melihat ini kan menjadi pemicu satu demo yang luar biasa. Besarnya kan, masif itu di mana-mana. Nah, apakah ini memang tadi Mas Adi sudah menjelaskan ini kekecewaan terhadap keputusan MK terhadap lolosnya Gibran dari urusan usia capres-cawapres ini. Kan gitu. Nah, ini menggumpal ini, menumpuk ini. Kekecewaan, kekesalan, segala macam kan. Nah kemudian dipicu ada keputusan begini, tambah rame lagi gitu loh.
Dan terakhir kita lihat arahnya bukan lagi MK sudah selesai, DPR-nya sudah mengakui keputusan MK, masih ada demo lagi minta Jokowi mundur. Nah ini bagaimana membacanya ini Mas? Ini kalau menurut saya sih juga kaitannya dengan soal MK yang sebelumnya ya. Saya nggak tahu, ini mungkin menarik untuk kita bandingkan. Dulu waktu keputusan MK yang kemudian membuat Gibran bisa maju, itu kan sebelumnya itu ada diskurs di kalangan masyarakat ya. Bahkan bocoran ininya kan beredar itu kan, ada poin-poin yang akan disahkan oleh MK. Itu kan ada deliberasi lah di kalangan masyarakat ya, tentang seberapa ini demokratis atau enggak gitu. Jadi meskipun nanti pada akhirnya yang memutuskan MK, tetapi majalah Tempo sudah punya bocorannya, ya kan? Terus di medsos juga udah ada poin-poin yang akan disahkan oleh MK gitu. Para pakar konstitusi gitu ya, tata negara juga membicarakan. Itu kasus yang waktu MK memutuskan soal yang dianggap menguntungkan Gibran. MK 90. MK 90. Nah kalau yang sekarang ini kan betul-betul nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya. Tahu-tahu ada keputusan gitu. Bahkan saya ingat itu siang-siang gitu tiba-tiba ada berita yang ramai sekali gitu. Jadi kayak apa yang membedakan keputusan MK yang sebelumnya ada Proses. deliberasi di masyarakat sampai bocor poin-poinnya ya, ada beberapa versi, yang sekarang betul-betul nggak ada. Gitu. Nah ini apa yang terjadi saya juga nggak tahu itu. Jadi soal prosesnya yang berbeda itu juga menarik untuk kita lihat ya gitu Bang. Terus juga soal timing ya. Timing ini kan memang pilkada sudah jalan, sudah mulai kan. Terus tiba-tiba ada keputusan seperti itu yang langsung berlaku gitu. Kalau keputusan threshold untuk DPR kan dia berlaku tahun Pilpres yang akan datang kan, 2029. Kalau ini kan langsung berlaku gitu. Jadi ini yang kemudian menimbulkan gejolak gitu. Jadi menurut saya kita harus melihat juga kaitannya dengan soal timing ya, dan juga soal proses yang berbeda gitu antara MK yang dulu dengan yang sekarang gitu. Itu gimana? Saya juga nggak tahu itu. Saya malah mengajukan pertanyaan ini. Karena kebiasaan jadi host. Jadi kita tanya balik pula dia bertanya. Ini loh. Gimana Prof itu Prof ininya? Penjelasannya itu. Ya gimana Prof? Silakan langsung aja Prof. Ya, ini peristiwa unjuk rasa yang besar-besaran itu kalau kita bacakan itu klimaks. Jadi kita agak sulit hanya melihat pada satu momentum. Dan kita harus akui 10 tahun kepemimpinan Jokowi itu lebih kepada authoritarian. Jadi fungsi-fungsi kontrol, fungsi-fungsi lembaga politik itu tidak pernah bisa mengukur aspirasi yang berkembang di ranah publik itu, apakah orang happy, apakah kritik-kritik itu bisa dideteksi. Kan tidak ada, semua itu kan kur. Nah jadi memang agak sulit ketika kita mencari penjelasan, loh itu kok bisa seketika. Jadi menurut saya ini ada klimaks. Nah ini kan pengalaman ini kan juga terjadi di penghujung Orde Baru. Jadi ujuk-ujuk perubahan yang fait accompli. Ya, jadi selalu kita klimaks. Nah kan banyak juga para aktivis ini kondisi begini kok Jokowi nggak turun-turun, nggak runtuh-runtuh. Ya, jadi memang kita melihat proses politik itu tidak seketika. Tetapi kalau kita lihat pada setelah Pilpres itu kan juga banyak catatan-catatan, dan kita lihat masyarakat sipil itu nampaknya sudah mengambil satu langkah-langkah kritis ya, tetapi pasti termasuk informasi apa yang terjadi di di panggung belakang, apa yang dikonsumsikan oleh Tempo misalnya, itu sangat luar biasa. Jadi banyak hal yang publik tidak tahu. Tetapi intinya kita lihat bahwa relasi kekuasaan, interaksi kekuasaan itu memang kan dia sangat terbatas pada elit. Jadi dia tidak menjadi aktivitas politik pada secara masif, kan tidak, hanya pada elit. Nah jadi langkah-langkah atau keputusan-keputusan itu memang sangat menunjukkan. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu
kan juga terjadi pergeseran di lingkaran elit itu. Fragmentasi elit itu terjadi. Ya antara kubu mana dengan kubu mana, ya kita barangkali kita sudah tahu saling membangun satu keseimbangan, kemudian mencuri ya momentum-momentum politik, termasuk juga pemilu kada. Jadi ada konsolidasi kita kemarin ya, Bang Jovan ya, kita kan sudah membahas apa ini pemerintahan Prabowo yang akan datang. Saya menduga konsolidasi secara nasional ya menguatkan tidak hanya pada susunan kabinet, tapi juga dia berbanding lurus pada daerah-daerah sehingga pemerintahan itu efektif. Tetapi barangkali saya nggak tahu apakah konsolidasi ini juga apakah dimanfaatkan oleh Pak Jokowi yang tetap ingin menanamkan politik pengaruhnya, kemudian Pak Prabowo dengan kepentingan yang lain, ya kemudian situ ketemu ya dalam satu kepentingan untuk memperkuat itu. Tetapi jangan lupa bahwa ada problem ya di pilkada itu ya. Tadi beberapa hal itu. Nah, kita membaca nggak bahwa selain tadi susahnya mengusung calon-calon kader, calon-calon pemimpin daerah yang layak itu saya kira sangat terbatas sekali. Karena prosedur itu tidak membuka ruang. Krisis kader-kader partai itu mestinya kan bisa diambil ya dari resource elit-elit masyarakat di luar partai politik. Supaya kepemimpinan itu bisa memberikan harapan kepada masyarakat baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten. Nah, sementara kita lihat ya dengan beberapa peristiwa belakangan setelah Pilpres itu, termasuk juga ekonomi, termasuk pajak, macam-macam. Orang sudah berada di bawah tekanan yang sangat luar biasa. Nah, jadi peristiwa MK itu adalah saya kira terlepas apapun motifnya, saya tidak bisa membayangkan kalau MK tidak mengambil terobosan. Maka ruang ya kebebasan itu sebenarnya sudah terkunci. Jadi dengan adanya keputusan MK itu, maka ibaratnya air yang sudah mampet itu bisa terbuka. Ada orang punya hope, ada harapan. Oh ini akan ada satu masa depan demokrasi yang bisa diharapkan ya, bisa diperbaiki gitu. Nah, oleh karenanya kemudian ini juga menguntungkan partai-partai. Kemudian selain itu ya, yang perlu kita catat juga, walaupun keputusan MK itu kan keputusan kalau menurut saya juga itu fait accompli. Bagus keputusannya, tetapi tidak efektif. Karena kalkulasi hitung-hitungan koalisi itu kan itu sudah terjadi setengahnya. Tetapi bagi calon-calon yang terbaik yang tidak mendapatkan dukungan partai, itu kan juga tidak mudah masuk. Saya kasih contoh. Di Aceh itu, saya mengamati, saya intensif. Kan kalau ditanya pada masyarakat, mereka ogah gitu ya. Karena ada dua calon. Dua-dua menurut mereka itu tidak menjadi harapan publik gitu. Artinya dengan sistem yang berlaku selama ini, dengan dominasi ya atau persyarat koalisi itu tidak membuka ruang kepada munculnya tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh di luar kampus. Di sana itu kan banyak tokoh-tokoh intelektual, para akademisi, tetapi mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Itu tadi ya, satu karena sistem kepartaian, yang kedua adalah mahalnya mahar. Jadi ini saya kira satu paket ya, kita harus evaluasi itu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa demokrasi ini itu menjadi sangat formal, sangat prosedural, tapi substansial itu sangat susah untuk kita mestinya sudah mengarah ke sana. Paling tidak dalam 5 kali pemilu apakah pemilu kada, apakah pileg itu juga akan menghadirkan tokoh-tokoh ya yang menjadi harapan publik gitu. Tapi kan kita lihat kan banyak hal-hal yang agak kontradiksi. Apa yang diharapkan, apa yang jadi kenyataan itu tidak bersambut. Nah, saya kira ini masalahnya gitu.
Nah, kemudian yang lain, saya pikir ya, setelah terjadi keputusan MK itu, yang lebih penting lagi adalah harus dipastikan bahwa kontrol, ya, apakah Bawaslu secara formal maupun kesiapan penyelenggara, ya, KPUD di daerah itu apakah bisa juga memberikan satu kepastian, tidak ada satu tendensi orang untuk curiga bahwa pemilu kada itu juga tidak lebih baik sebagaimana apa yang berhembus. Ya, kita bisa berbeda, tetapi orang sangat kecewa dengan kualitas pemilu yang dihasilkan. Nah, ini saya kira ini menjadi tantangan. Kalau tidak, maka apa yang dilakukan oleh MK itu menjadi barang mubazir. Ya, jadi kan begini, kalau saya tangkap tadi, bahwa partai politik ini lebih mengutamakan popularitas dari calon daripada accountability dan capability-nya. Kan itu problem kita sekarang kita hadapi di dalam lahirnya tokoh-tokoh yang tidak diharapkan oleh masyarakat tadi kan. Oh, dia populer, oleh karena itu kalau dia populer dia pasti menang kan gitu. Nah, ini partai politik memang mau menang, tetapi tanpa melihat kapasitas, kapabilitasnya, akuntabilitasnya. Ini bagaimana orang ini nanti setelah terpilih mampu nggak dia ini memimpin, apakah gubernur, wali kota? Itu menurut saya, maaflah, itu terjadi di Aceh. Kita tahulah calon di Aceh itu siapa kan? Dari capacity, accountability, nggak memenuhi syarat. Tapi dia yang diusung karena apa? Populer. Nah, ini menurut saya, ini cara-cara seperti ini partai politik itu bahaya sekali. Nah, ini Mas Apri dulu, bagaimana kita ini mengantisipasi ini Mas Apri? Iya, sebenarnya logis ya partai politik fokus kepada pemenangan elektoral gitu. Yeah. Karena memang itu tujuan utama mereka kan, berusaha untuk merebut kekuasaan gitu. Karena kata dia kan, kata Mas Adi ini, kita jangan bicara dulu masuk surga, menang dulu gitu. Iya. Kalau habis itu setelah menang masuk surga, alhamdulillah ya Mas Adi. Iya. Begitu. Iya betul Bang. Tetapi kemudian kan partai politik dihadapkan pada akhirnya memilih jalur yang sangat pragmatis gitu. Ya kita tahulah gitu ya di daerah-daerah begitu ya, untuk bisa didukung oleh partai, para calon mereka harus menyodorkan hasil survei begitu. Nah, hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel yang mungkin ya tidak murah pastinya. Nah, jadi mereka calon-calon harus bisa meyakinkan bahwa mereka punya chance untuk menang lebih besar dari yang lain gitu. Itu keinginannya. Kemudian ya partai juga meminta ada garansi dukungan pendanaan atau tidak gitu kira-kira. Karena itu tadi mesin partai harus digerakkan dengan uang dibentuk begitu, dan itu membuat ongkos politik mahal. Jadi logika kerja partai ya kira-kira seperti itu saja. Ada partai ya memang tidak memikirkan apakah kandidat ini bisa bekerja nanti atau tidak, bisa deliver policy yang baik atau tidak. Mereka tentu tidak peduli gitu. Itu persoalan partai politik yang menurut saya sangat-sangat akut dan perlu barangkali kita perbaiki ke depannya gitu. Nah, kegagalan pengkaderan ini gitu pada akhirnya ya itu tadi menghasilkan kandidat-kandidat yang mungkin suatu saat mereka akan konflik dengan partainya gitu. Karena itu tadi mereka tidak tidak tune in di dalam partai itu gitu. Mereka tahu mereka masuk dalam proses kandidasi itu dengan usaha mereka sendiri begitu, dengan modal sendiri begitu. Meskipun mungkin partai mensupport gitu, tapi mereka punya daya tawar yang sangat kuat. Dan karena itu kemudian bisa saja potensi konflik itu bisa muncul ke depannya gitu. Nah, ini persoalan yang barangkali menurut saya
perlu kita perbaiki ke depannya gitu. Saya pikir keputusan misalnya PDIP dengan Anies pun gitu, tentu saja hitung-hitungannya juga hitung-hitungan seperti itu gitu ya. Apakah bisa komit tidak, ini orang luar tidak, dan seterusnya begitu. Tapi kalau saya lihat ya, faktor kasus Anies ini berbeda sekali ya. Artinya kalau kita berangkat dari segi kapasitas, akuntabilitas, atau katakan elektabilitas itu kan tinggi, Iya. ya kan? Tetapi di sini PDIP tetap tidak mengusung Anies, Iya. gitu kan? Artinya lebih memilih kadernya sendiri. Nah ini case-nya ini beda nih. Iya, betul. Menurut saya itu beda sekali nih, Mas. Iya, betul Bang. Jadi sebenarnya Anies memang dari awal kalau menurut saya gitu ya tidak klop berada dalam PDIP gitu. Kalau dia dipaksakan berada dalam PDIP pun dimerahkan gitu, bisa jadi core konstituennya akan lari. Jadi dari awal Anies itu memang tidak klop karena image dia kan religious modernis begitu ya. Dia punya konstituen sendiri individu. Sehingga memaksa Anies menjadi kader PDIP dan kemudian mencalonkan, probability untuk menangnya kecil. Dan saya pikir hitung-hitungan ini masuk di dalam PDIP, sehingga PDIP mungkin berpikir, toh kalau kita calonkan Anies, kemungkinan kalahnya juga besar. Gitu. Kenapa tidak kader kita sendiri? Kalau kita kalah pun gitu, proses rekonsiliasi akan lebih mudah ke depannya. Tapi kalau kita calonkan Anies gitu, kalah gitu, rekonsiliasinya mungkin akan lebih berat karena kita mencalonkan orang yang betul-betul dianggap sebagai antitesis dari pemerintah gitu. Kalau menurut Mas Sahal itu kalau ngusung Anies PDI 2-0. Kalau Zulfan ini kalau ngusung kader cuman kalau kalah pun 1-0. cuma 1. Iya. Ruginya cuma 1. Kalau kalah Iya. 2. Kalau Anies kalah 2 ya. Iya. Dan kalau Anies menang, yang untung Anies, PDIP belum tentu untung. Iya. Karena kalau Anies menang pun diusung PDIP ruginya 3. Karena nanti 2029 kan jadi pesaingnya. Iya, betul. Tapi kalau masalah komitmen menurut saya mungkin Anies relatif bisa dipegang karena dia pasti patuh dulu selama 5 tahun nih karena target dia 2029 gitu. Iya. Jadi dia pasti akan berusaha untuk patuh gitu. Tapi itu tadi bagaimanapun juga dia punya ambisi sendiri dan dia punya identitas sendiri yang menurut saya tidak terlalu klop berada di dalam PDIP dan kalau dipaksakan akan sulit. Patuh itu kan bisa dari dalam konteks keputusan politik. Iya. Sejalan dengan PDIP. Tetapi dalam program-program pemerintahnya kalau bisa juga dia nggak patuh kan gitu. Iya. Mas Ajri, ini kebetulan kan sempat melakukan studi tentang Mahkamah Konstitusi di beberapa negara ya. Termasuk di Eropa dan di Amerika. Paling tidak gambaran umum lah. Ya kan? Ya. Nah, sebenarnya kalau Mahkamah Konstitusi di Amerika nggak punya Mahkamah Konstitusi ya. Amerika nggak punya Mahkamah Konstitusi, tapi paling tidak ada institusi yang berperan semacam itu ya. Gitu. Ya. Dan kemudian ada di beberapa negara Eropa seperti itu. Nah ini posisi Mahkamah Konstitusi di negara-negara itu seperti apa sih? Ya, jadi saya sebagai orang yang mempelajari perbandingan politik itu kan melihat perbedaan sistem-sistem politik. Saya sendiri tidak mempelajari secara khusus tentang politik lembaga yudisial. Tetapi kembali ke pertanyaannya Bang Zulfan tadi, itu memang ada negara yang memiliki lembaga yang namanya memang Mahkamah Konstitusi. Ada negara-negara yang kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang di Indonesia itu diserahkan ke Mahkamah Agung atau Supreme Court. Nah, saya sendiri di Amerika selain belajar perbandingan politik, saya juga belajar tentang politik Amerika. Jadi saya merujuk ke, dalam hal ini saya sedikit mendiskusikan tentang Amerika karena ini adalah bidang yang saya lebih familiar. Ya apa-apa, ini kan lulusan Amerika semua. Nah, jadi kalau di Amerika itu kewenangannya ada di Supreme Court. Tidak ada Mahkamah Konstitusi di sana. Dan kalau sepengamatan saya, Mahkamah Konstitusi itu lebih ke tradisinya Eropa kontinental, Perancis, Jerman, dan
Di Prancis sendiri, saya sempat lihat sekilas itu kelahiran dari Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil dari amandemen Undang-Undang tahun 58. Jadi Republik kelima ketika presidennya itu Charles de Gaulle, Jenderal Prancis ketika Perang Dunia Kedua. Nah, Charles de Gaulle itu adalah orang yang punya obsesi terhadap pemerintahan yang aktif dan eksekutif yang kuat, sehingga Mahkamah Konstitusi di Prancis itu adalah bagian dari taktiknya de Gaulle untuk meredam betapa kuatnya kekuasaan dari parlemen Prancis saat itu, sehingga dibuatlah sebuah lembaga baru yang bertugas untuk menguji apakah rancangan legislasi yang dihasilkan oleh parlemen Prancis itu sejalan nggak dengan konstitusi, sehingga dengan kata lain nggak bisa lagi parlemen itu bilang, oh kami wakil rakyat, kami dipilih langsung oleh rakyat, jadi apa yang kami bikin ini otomatis berlaku. sudah mewakili aspirasi rakyat, walaupun secara teknis dan teknokratis itu melanggar aturan di atasnya. Makanya dibuatlah, ini strategi politik juga, dibuatlah Mahkamah Konstitusi itu untuk menjadi bagian dari checks and balances atas lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga politik yang ada. Nah, kalau di Amerika itu mindsetnya itu sangat berbeda dengan mindset di Eropa kontinental yang menginginkan negara yang kuat, strong state. Dan saya sering sekali menyampaikan ini. Jadi republik, Amerika sebagai sebuah republik itu dirancang oleh orang-orang yang anti negara sebetulnya, dalam tanda kutip. Karena mereka sangat trauma dengan absolutisme di Eropa pada abad 17. Absolutisme di Inggris, absolutisme di Perancis, itu eksekutif sangat dominan. Jadi ketika Republik Amerika ini dirancang, itu mereka berusaha untuk membuat sebuah desain negara yang peran eksekutifnya itu minimal. Bahkan kalau kita tarik ke belakang sejarahnya Amerika, Amerika itu kan proklamasi kemerdekaannya 4 Juli 1776. Tapi setelah proklamasi, negara Amerika itu nggak otomatis berdiri dan langsung bekerja. Nggak seperti Indonesia 17 Agustus proklamasi, 18 Agustus kabinet dibentuk, lembaga-lembaga negara dibentuk. Enggak. Amerika itu bereksperimen dulu dengan bikin konfederasi. 13 negara bagian yang memproklamasikan kemerdekaan itu punya kekuasaan yang sama, presidennya nggak ada. Dan itu semua legislatif yang bekerja, yang punya peran. Legislatif dari Massachusetts, legislatif dari North Carolina, legislatif dari New York. Mereka yang mengatur jalannya roda pemerintahan sehari-hari. Tapi setelah dicoba selama 10 tahun, ini nggak jalan. Sistem konfederasi ini nggak bisa untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Dari situlah baru dibentuk sistem yang kita lihat sampai sekarang. Ada presiden, ada legislatif, ada yudikatif, dan mereka masing-masing punya kekuasaan yang terpisah. Separation of power. Jadi presiden kekuasaannya dibatasi segini, yudikatif kekuasaannya dibatasi, dan legislatif kekuasaan. Sebenarnya kan Indonesia begitu juga kan? Iya. Hampir mirip-mirip kan? Cuman di Indonesia itu menurut saya dan menurut banyak para ahli juga, di Indonesia itu sangat negara sentris. Eksekutif itu betul-betul diberi kekuasaan yang luar biasa kuat. Saya beri contoh. Presiden di Indonesia dalam memilih kabinet, dalam membentuk kabinet itu kan nggak perlu konsultasi dengan DPR. Mendagri diangkat, suka presiden. Mendagri dicopot, suka-suka presiden. Padahal Amerika presidensial juga ya. Presidensial juga, dan di Amerika anggota kabinet itu harus mendapat persetujuan Senat. Ya harusnya begitu ya. Kalau Senat tidak setuju, dan bukan House of Representative, Senat. Karena Senat dianggap sebagai wakil dari negara-negara bagian yang membentuk Republik Amerika ini. Kalau kita di sini DPD ya? DPD ya? Ya, tapi kan DPD di sini kan nggak dikasih peran apa-apa ya. Nah itu salah satu contoh. Jadi presiden di Amerika itu tidak memiliki keleluasaan dalam mengeksekusi kebijakan, dalam mengeksekusi kekuasaannya seperti presiden di Indonesia, karena apapun yang mau dia bikin, dia tuh harus konsultasi dulu dengan legislatif, atau kadang-kadang dia juga disemprit oleh yudikatif juga. Dan ada masa-masa
dalam politik Amerika itu yang Mahkamah Agungnya itu sangat aktif. Itu istilahnya tuh active judicialism. Jadi hakim-hakimnya itu membuat keputusan-keputusan yang sebetulnya ini udah agak berlebihan gitu loh. Ini sebetulnya bukan urusannya yudikatif lagi, dia tugasnya cuman memutuskan ini sah atau Ya sama dengan MK kita dong berarti. ya, Ya nah, kan? salah satu contohnya itu adalah Mungkin MK ini nyontoh Amerika. ya mungkin, atau kalau ada yang ngerti politiknya Amerika mungkin bisa memberikan justifikasi, oh ini nggak apa-apa karena di Amerika ada. Ya. Ada masa-masa yang seperti Iya, itu, nggak selalu seperti itu, tapi ada masa-masa yang seperti itu. Seperti Supreme Court atau Mahkamah Agungnya Amerika yang sekarang, periode yang sekarang, itu cukup aktif itu dalam membuat keputusan-keputusan yang memiliki konsekuensi elektoral yang luar biasa. Misalnya keputusan Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni 2022 tentang aborsi itu, yang dia mengembalikan kewenangan tentang aborsi itu boleh atau tidak ke negara bagian. Nah itu efek elektoralnya adalah membuat para pemilih yang pro aborsi itu yang tadinya nggak pingin nyoblos bulan November 2022 itu, mereka tuh akhirnya jadi ke TPS, dan akhirnya Demokrat yang harusnya pada pemilu 2022 itu akan tertinggal jauh dari Partai Republik itu jadi relatif seimbang, nggak terlalu jauh selisih suara. Kalau di Indonesia tuh nggak ada pengaruhnya itu. Ada. Amerika lumayan ideologis. Ya lah. mungkin karena di sini tergantung pulus ya, bukan soal keputusan-keputusan itu. Ya itu isu yang sangat untuk standar Amerika, isu seperti itu isu imigrasi, isu soal aborsi, itu isu yang sangat-sangat ideologis. Iya. Mudah itu menggerakkan massa. Jadi saya tangkap ada dua tadi, bahwa Mahkamah Agung itu bisa kadang-kadang di Amerika ya mengambil satu keputusan yang melebihi wewenang kan gitu. Kemudian kalau tadi contohnya kan Prancis, itu Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menciptakan balancing, yaitu untuk mencegah jangan sampai DPR parlemen terlalu dominan di dalam otoritinya di dalam memutuskan undang-undang, kan itu. Nah ini kalau kita lihat, saya ini kepengen ke Mas Adi. Itu ya Mas, gimana kita lihat ini dalam keputusan MK kita tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi dalam konteks otoritas dan wewenang, ya kan? Kan kalau kita lihat putusan MK yang ada ini terdesak oleh waktu, itu satu. Ya kan, terdesak oleh waktu, kemudian itu bisa diputuskan sebenarnya dengan tenang, jauh-jauh hari sebelum pilkada, jauh-jauh hari sebelum terbentuknya koalisi-koalisi yang menyatu dalam KIM itu misalnya, ya kan, bisa itu. Tetapi ternyata keputusan itu diambil cukup dekat dengan hari hanya pilkada. Nah ini yang membuat orang mungkin terkejut-kejut ya, gitu, kaget-kaget gitu. Nah Mas Adi gimana Mas Adi lihat? Ya dari dulu kalau saya selalu bicara bahwa pentingnya undang-undang pemilu dan pilkada itu ada gembok yang sebenarnya tidak boleh diuji materikan atau tidak boleh direvisi dalam waktu tertentu. Karena ada kecenderungan siapapun presidennya, ini ada utak-atik untuk menghalangi kelompok dan partai politik tertentu untuk bertanding, Mbak. Sebut saja misalnya ambang batas presiden dan ambang batas parlemen. Ini sejak zaman SBY sampai hari ini selalu utak-atik, tergantung siapa yang berkuasa. Ambang batas presiden dinaikkan, ambang batas parlemen dinaikkan. Ini tujuannya apa? Ini ingin mencegah supaya ada orang-orang yang potensial, dia populer, tapi karena syarat kursinya tidak cukup maju sebagai calon presiden nggak bisa. Nah ini Mas Adi yang menarik nih Mas Adi, karena masuk ke SBY ini. SBY itu mengatakan sebelum pemilu, dia yakin Demokrat akan menang, mendapatkan suara 21% dalam pemilu 2009. Itu pernyataannya ada itu, yang diprotes oleh Rizal Ramli kan. Kemudian bahwa dia bisa mencalonkan sendiri seenaknya siapapun, makanya ambil aja Budiono, nggak perlu partai lain. Kan gitu. Nah ini kata
waktu itu Rizal Ramli mengatakan, wah ini ada operasi ini gitu. Ya terlepas dari pembicaraan konspirasi dan operasi ya. Kalau pileknya Demokrat di tahun kedua SBY jadi presiden, saya kira memang efek SBY-nya yang cukup kuat Bang. Karena kalau saya cek satu persatu perolehan anggota legislatif mereka, memang jauh lebih besar partai Demokratnya ketimbang persoalan pribadi. Karena jumlah kursi itu kan dia adalah penjumlahan dari orang yang coblos partai dan coblos pribadi. Nah di Demokrat itu kecenderungan di 2009, banyak orang yang suara pileknya kecil, misalnya saya nih caleg Demokrat, mungkin dia 10.000, tapi partainya bisa 10.000. Ini yang sebenarnya yang disebut dengan kotel efek itu. Makanya di periode kedua itu kan banyak kelakar yang sebenarnya familiar sekarang. SBY saat itu pasangan dengan sendal jepit sekalipun kan menang karena saking hebatnya. Bahkan kan sebenarnya SBY saat itu menyalahi dalam tanda kutip fatsun dan langgam politik kita selama ini. Islam nasionalis, Jawa non-Jawa, SBY tidak Bang. Berpasangan dengan sama orang kampung ya kok. Iya. Ini kan tetangga sebelah ini Pak Budiono, sesama orang Jawa. Warna Islamnya juga nggak kelihatan dan tak ada warna luar Jawanya. Nah, saya lanjut tadi soal ini peraturan-peraturan pemilu dan pilkada itu. Kalau begini model berpolitik kita Bang, pasti hukum akan selalu dijadikan instrumen untuk ngakal-ngakalin lah, menghalang-halangi orang lain, partai orang lain supaya dia tidak menjadi kompetitor. Nah, bahayanya kalau dia tidak berkuasa lagi, ini juga akan menjadi senjata makan tuan. Makanya harus ada common sense sebenarnya, ada kalimatun sawa ya di antara partai-partai ini. Kalau sudah disetujui ambang batas presiden, ambang batas parlemen, undang-undang pilkada, ini gembok. Nggak boleh tuh diuji materikan selama 50 tahun gitu loh Bang. Jadi siapapun yang jadi presiden ini nggak bisa diutak-atik. Kalau begini model berpolitik kita, ya MK yang kemudian akan menjadi pertaruhan bagaimana untuk mengutak-atik dan menghalangi orang untuk bertanding. Jangankan itu ya, termasuk undang-undang yang lain. Undang-undang MD3 nggak ada angin dan nggak ada hujan tiba-tiba diubah. Ini menurut saya ngeri Bang. Padahal dari awal undang-undang ini dibuat untuk dihormati dan disepakati. Kan di undang-undang MD3 itu disebutkan partai pemenang pileg dia otomatis sebagai ketua DPR. 2014 itu diubah. 2024 ini juga potensial diubah. Karena partai pemenang pilegnya bukan partai pemenang pilpres. Nah ini yang saya kira akan terjadi kekacauan. Apa yang terjadi hari ini kalau di 2029 atau 10 tahun yang akan datang ganti rezim, ganti presiden, ini juga akan menjadi senjata makan tuan. Makanya dalam hal-hal tertentu jangan pernah main-main dengan regulasi yang seakan-akan dia akan menguntungkan dirinya, menghalangi orang lain. Karena suatu waktu dia akan berputar dan dia akan menghantam dirinya dan merugikan. Oleh karena itu, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengurangi threshold soal calon gubernur, bupati, dan wali kota, ini kita sambut supaya tak ada orang dan partai dipersulit. Threshold parlemen dikurangi supaya banyak partai masuk ke dalam. Dan orang-orang potensial bisa maju. Termasuk presiden, kan 20 dari dulu kita ngomong dan berdakwah ini Bang. Hampir 20 tahun berdakwah ini. Belum ada juga itu putusannya kan ke MK. MK dengerin dong, jangan 20%, turunin. 15% kayak 10%. Udah banyak sekali itu judicial review. Banyak sekali. Kalau saya yang menggugat bilangnya Anda bukan bagian yang dirugikan dalam pemilu. Tapi saya juga dirugikan kok. Saya punya bangsa hal yang mau dimajuin dalam pilpres tapi nggak bisa maju. Harus 20%. Jadi yang ingin paling tidak bukan bangsa halal. Sebagai orang Madura kan Mahfud MD. Jadi ini yang saya kira bahwa kalau para politisi tidak bersepakat dalam hal ini, saya hakul yakin setelah Prabowo tak jadi presiden atau setelah Prabowo dan seterusnya jadi presiden, jadi undang-undang yang dibuat ini pasti diupayakan untuk menghalangi dan menguntungkan orang. Udah itu saja judulnya Bang. Dulu misalnya jelang pilpres tiba-tiba ambang batas presiden dinaikkan dari 15 jadi 20. Ambang batas parlemen dari 3 jadi 3,5 jadi 4%. Kan ini untuk menghalangi yang lain masuk ke parlemen. Nah, kalau kemudian saya melihat tiba-tiba ada orang partai politik tertentu menggugat syarat umur pencapresan terkait dengan Gibran, saya berarti tidak terlampau kaget. Korespondensi sebelumnya sudah melakukan itu, Pak. Cuman ini memang agak sedikit vulgar karena terkait dengan anak presiden. Kalau yang sebelumnya hanya terikat dengan partai. Kalau ini anak presiden maka ramai. Dan kalau yang disampaikan oleh Bang Sahal, kan dulu ada prakondisi, ada diskursus, ya. Karena yang menggugat soal pencapresan saat itu banyak, bahkan yang unsur mahasiswa ada 3 partai politik, ada 6 kepala daerah.
Jadi turunan-turunan rapatnya itu sudah mulai bocor di mana-mana. Yang memang agak sedikit kabar baik dan mungkin juga mengagetkan. Putusan MK yang terbaru 60-70 ini seakan-akan tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba keluar keputusan yang kemudian membuat suasana politik berubah secara total. Tapi kalau pengakuan dari kawan-kawan Gelora itu sebenarnya pada bulan lalu sudah dibuangkan. Itu pengakuan sepihak. Kenapa ini tidak menjadi concern? Satu, orang ini sudah menganggap pilpres sudah selesai. Pilkada ini bang tidak menjadi concern begitu banyak orang. Jangankan kita ya, bahkan para pelaku politik juga kadang nggak terlalu fokus pada aturan-aturan yang sedang dibahas. 545 kabupaten, kota, dan provinsi dilaksanakan secara langsung. Orang tidak connect bahwa ada orang yang sedang berupaya partai-partai non-parlemen ini bisa bertanding. Ini yang saya kira bahwa ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan nomor 60-70 syarat minimal umur, yang kedua adalah kalau diturunkan, ini kan orang tepuk tangan. Ini kemenangan demokrasi, anggaplah begitu. Tapi tiba-tiba DPR biasanya rapat 7 jam revisi undang-undang pilkada, besoknya lagi mau paripurna. Jadilah itu demonstrasi, Pak. Kalau per hari ini misalnya tiba-tiba KPU mengeluarkan PKPU tanpa PKPU sekalipun, putusan MK itu berlaku otomatis, Bang. Waktu Pilpres itu pendaftarannya tanggal 25 Oktober, PKPU-nya itu tinggal tanggal 3 November, Bang. Jadi kawan-kawan KPU tuh tak perlu juga kelihatan sok manis berpihak kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu berlaku otomatis itu. Hasil Pilpres kita, kalau kita melihat di cendangan umum, pendaftaran Pilpres 25 Oktober, PKPU-nya baru lahir 3 November kok. Jadi jangan sok peduli, gitu loh, Bang. Tanpa peraturan PKPU, yang dipakai dalam undang-undang pilkada saat ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menjadi ramai sekarang itu MK dianggap melampaui kewenangan, dianggap melangkahi kewenangan DPR. Ya, ini kan kerjaan DPR juga kan bikin MK. Ini adalah anak kandung yang mengalahkan maknya. Ya ini MK ini. Ya tinggal evaluasi oleh kawan-kawan DPR. Kalau MK memang dianggap sebagai destroyer, dia adalah troublemaker, evaluasi kewenangannya. Toh hakimnya dari mereka juga kok sebagian. Mereka juga yang kemudian mengesahkan selama ini. Tinggal dievaluasi. Kalau memang khawatir persoalan regulasi itu memunculkan dua matahari kembar dalam konteks legislasi di Indonesia. Tapi concern saya sebenarnya adalah soal undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang politik. Jangan pernah itu dibuka dalam waktu tertentu, dikunci dalam batas tertentu. Entah 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Seperti undang-undang kita, undang-undang 45. Jadi kalau untuk mau amandemen ya nunggu waktu. Kalau mau ngakal-ngakalin nggak bisa. Karena sudah disepakati dalam satu diskursus kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah. Kalau ini tidak disepakati, saya hakul yakin 2029 akan jadi begini lagi, Pak. Ada lagi yang udah akalin menghalangi partai lain. Ada lagi yang diakalin untuk menghalangi orang supaya tak maju pilpres. Ada lagi yang diakalin supaya tak ada lagi calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati supaya tak bisa maju. Di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan, ini sekarang pertaruhan bagi partai. Dulu partai ini kan teriak-teriak, mereka ini dihalangi, kadernya nggak bisa maju gara-gara threshold yang tinggi. Nah buktinya sekarang, ternyata mereka banyak omong-omong juga, tak berani memajukan kadernya, Pak. Jauh lebih merapat ke partai yang kuat, jauh merapat ke figur yang kelihatan menang, dan mereka merelakan kadernya tak bisa maju. Itu artinya apa? Partai ini kadang hanya untung aja. Oleh karena itu ada satu paradoks dalam demokrasi elektoral kita. Satu, ada tuntutan supaya regulasi itu dipermudah, tapi pada saat yang bersamaan mereka nggak punya kader, kan? Bisa dicek di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di pilkada. Karena kalau itu banyak kosong, bukan karena mereka itu diangkut, bukan karena mereka ditakut-takutin, bukan karena tarikan koalisi, karena ada kadernya. Lebih banyak jumlah pohon dan hewan di situ kalau di sensus antara jumlah kader partai dan lain. Nggak punya kader. Apalagi di daerah-daerah yang Abang TB Masa tadi sebutkan. Di tempat saya juga begitu. Di tempat-tempat terpencil juga begitu. Dari 8 partai yang lolos ke parlemen, paling cuma 2 yang siap bertanding kadernya. Yang lain bingung nih. Ada ustadz, ada ulama, kiai, kayaknya bagus juga nih marah. Sekalipun bukan kader dimajukan, Pak. Nah ini ya saya kira, ketika semua katup soal barrier yang mempersulit partai untuk memajukan calon itu sudah mulai dikurangi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, saatnya partai berbenah. Kan sebenarnya sangat kelihatan pilkada serentak ini adalah ujian nyata betapa partai-partai itu saat ini ternyata memang menuai dari sebuah hasil
betapa rekrutmen dan kaderisasi yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang itu tak pernah ada, Pak. Iya, oke. Kesulitan tiap orang. Akhirnya comot kanan, comot kiri. Yang penting elektabilitasnya tinggi, yang penting kita itisitasnya kuat, kemungkinan menang udah. Dan partai pun juga hanya dianggap sebagai rental. Ganti dengan para cantik. Betul. Tiba-tiba cuman modal lucu ya kan, modal apa namanya siapa bangku ya kan. Tiba-tiba jadi calon, kan repot. Akhirnya partai kita memang mirip rental mobil, Pak. Hanya dipakai untuk mengantarkan orang, setelah itu ditinggalkan. Efeknya apa? Makanya dalam survei yang dilakukan oleh siapapun, termasuk yang kita lakukan, distrust publik terkait dengan partai itu kan rendah sekali. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa partai ID kita selalu rendah. 20%, turun ke 15, 12, di titik nadir 10%. Orang yang merasa menjadi bagian atau ingin menjadi bagian dari partai itu cukup rendah sekali. Sementara calon-calon pemimpin di negara ini semuanya berasal dari partai politik. Gimana itu? Kang Sal. Saya mau mengaitkan dengan poinnya Bung Adi ini dengan tadi Bang Azrul ya, soal Azri, sorry. Aktif Supreme Court ya. Ini kan memang salah satu pokok persoalan yang kita lihat ya dalam kasus MK dan demo mahasiswa itu kan adanya semacam narasi tentang pembegalan konstitusi, gitu kan? Dalam istilah dalam ilmu politik ada democratic backsliding, ya. Penjegalan demokrasi melalui rule of law. Jadi kalau dulu itu kan rezim demokrasi itu dihancurkan atau dijatuhkan dengan kudeta, dengan invasi atau dengan apa. Nah sekarang itu ada semacam tren di berbagai negara rezimnya itu dipilih secara demokratik tapi mengalami proses despotik atau authoritarian proses dengan cara mengakali rule of law-nya itu, Bang, mengakali aturan main, gitu. Nah ini kan menjadi persoalan ketika yang kita anggap sebagai the guardian of constitution itu lembaga yang tadi seperti kata Bang Zulfan tidak dipilih oleh rakyat. DPR sejelek-jeleknya dia dipilih oleh rakyat. Dia hasil dari proses demokrasi, gitu kan. MK itu kan tidak dipilih. Sebagaimana Supreme Court itu kan tidak dipilih rakyat. Tapi di fit and proper test oleh wakil rakyat. Iya, tetapi kan tidak adanya ada perantara kan. Iya, tidak langsung. Tantangannya adalah menurut saya kalau MK-nya itu atau Supreme Court-nya itu aktif dalam arti dia menciptakan norma. Ya, jadi nggak hanya sekedar berperan sebagai misalnya ada gugatan, ini sah atau nggak sah. Jadi nggak hanya berperan untuk menafsirkan keputusan atau aturan, tetapi dia berperan menciptakan aturan. Nah, dan ini dibikin oleh lembaga yang tidak dipilih oleh rakyat, ya. Nah ini bisa betul-betul riskan gitu, karena di satu sisi kalau itu menguntungkan rezim, itu akan dianggap sebagai penjegalan demokrasi, ya, penjegalan konstitusi. Tapi ini juga bisa dipakai oleh oposisi untuk melakukan hal yang sama, hanya dia berada di luar gitu. Poin saya adalah bahwa keberadaan MK yang aktif, ya, yang menciptakan norma itu bisa sangat berbahaya kalau bisa diintervensi oleh siapapun. Karena ini MK kan bisa bermain gitu. Mungkin pada kasus Gibran dia menguntungkan Jokowi, tapi pada kasus lain dia menguntungkan kubu sebelah, gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu gimana cara mengatasinya. Apakah berarti MK harus stick dengan perannya, yaitu sebagai penafsir saja, gitu ya, sah atau nggak sah, keputusan ini sesuai dengan konstitusi atau enggak, atau dia diberi kewenangan untuk aktif tadi. Itu saya nggak tahu gimana jawabnya itu. Gimana itu, Bung Apri? Gimana, Bung Apri? Kalau yang seharusnya kan kalau dari berbagai perspektif hukum tata negara yang saya tahu itu MK kan seharusnya bersifat pasif ya, kemudian lebih banyak mengkonfirmasi dan seterusnya gitu ya. Karena banyak keputusan-keputusan politik itu kan atau undang-undang, misalnya undang-undang politik yang bersifat open legal policy gitu, yang seharusnya ada di tangan
apa namanya di tangan DPR gitu. Tapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu dia punya hak juga menciptakan norma baru juga, interpretasi baru gitu. Nah, cuma itu tadi yang jelas MK diberikan kewenangan yang sangat besar karena apapun keputusannya itu tadi binding dan final tadi. Gitu. Itu yang yang menjadi menjadi kekuatan MK gitu. Dugaan saya karena itu tadi ya binding dan final itu gitu ya sangat kuat itu, maka itu tadi seharusnya MK ya bersifat pasif. Memang gitu ya, tidak aktif menciptakan sesuatu gitu. Tapi bisa jadi ketika sesuatu itu dirasa berada dalam critical situation yang harus membuat keputusan penting gitu, ya MK diberi kewenangan juga untuk itu gitu. Jadi memang ini persoalan yang menjadi perdebatan juga di kalangan hukum tata negara begitu ya. Sebagai orang politik saya tidak terlalu mendalami ini gitu. Tapi paling tidak itu tadi apa yang telah terobosan-terobosan yang dibuat oleh MK belakangan itu kan mengubah peta politik. Dan itu secara empirik yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh MK. Iya. Tantangannya itu gimana supaya MK itu sebagai lembaga yang punya kekuatan final and keputusan final and binding itu tidak disalahgunakan. Betul. Baik oleh penguasa maupun oleh lawannya gitu. Iya. Itu gimana caranya supaya itu tidak terjadi gitu. Ya kan putusan MK yang 2 kali ini kan dikritik juga. Yang putusan 90 karena ada tambahan kalimat itu kan. Umur tetap 30 tapi dia itu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Itu nggak ada tuh, itu rame. Iya. Nah kemudian yang MK 60 ini kan ada tambahannya lagi nih yang bikin rame itu kan. Yang digugat oleh Gelora ini. Lah saya nggak gugat itu, kenapa itu yang kemudian muncul? Jadi Ini memang MK-nya dianggap bermanuver, Bang. Nah, itu yang Kalau MK disuruh bikin norma baru repot ini barang, Pak. Bisa judul threshold menarik dan nih. nol semua ini. iya. Ini judul yang menarik nih, MK bermanuver. Kalau MK disuruh aktif, repot juga ini, Pak. Tiba-tiba threshold nol semua ini kan. Iya, makanya dia harus pasif memang. gimana itu? Tapi kan ini ya, kalau kita lihat dari sejarah politik kita, kan ini lebih menyangkut pada budaya politik elit ya. Walaupun ada peluang untuk membelokkan, tetapi kalau elit-elit itu punya komitmen yang kuat pada penegakan hukum, bahwa hukum itu tidak diposisikan sebagai alat kekuasaan, kelemahan-kelemahan hukum itu bisa diatasi. Kalau pada masa parlementer kita lihat ya, itu kan dinamika politiknya kan tinggi sekali. Ya. Tapi tidak ada para elit politik kita lihat untuk mengakar konstitusi. Iya. Jadi kalau mereka mau bicara konstitusi, ya mereka berdebat aja kan. Itu bagaimana mereka membongkar Undang-Undang 1950. Tapi kita lihat hampir tidak ada bagaimana mempolitisasi hukum. Padahal di dalam syarat demokrasi itu, kalau tidak ada supreme hukum, demokrasi itu nggak jalan. Nah itu lebih kepada komitmen dan etik. Nah kalau para elit politik cara berpolitik seperti ini, pokoknya kalau sudah berkuasa ingin kekuasaan nambah, 2 periode ingin 3 periode, dulu waktu zaman Pak Harto 5 tahun itu ditafsirkan, itu menjadi tak terbatas kan? Karena undang-undangnya itu kita tidak, waktu pada masa Orde Baru itu kan tidak ada undang-undang organik. Langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, setelah 5 tahun boleh dipilih kembali. Ya sebenarnya tidak bisa. Ya makanya itu kan Tidak bisa. harusnya kan ada penjelasan. Harus ada. Harus diturunkan di dalam undang-undang yang mengatur masa jabatan. Ya kan Golkar mayoritas waktu itu, mana bisa merubah Nah itu undang-undang. Pak Julfan. Jadi perilaku elit politik kita itu khas sekali. Jadi bagaimana mempolitisasi aturan main. Termasuk tadi soal threshold 20, mengubah soal umur, apalagi termasuk keputusan MK. Jadi memang kembali kepada apakah elit politik ini punya komitmen enggak? Atau memang mereka berpolitik itu hanya sebatas pada kepentingan
Coba ditanya, menurut Prof ada komitmen nggak? Saya kira enggak. Udah. Nah, cuma kan gini Prof, kalau pengertian elit politik itu kita perluas bukan hanya kepada para pemain tapi juga para tadi wasitnya. Oh iya. Nah, itu juga menjadi itu yang kemudian menjadi lebih mengkhawatirkan lagi gitu. Misalnya kayak misal, apalagi faktanya adalah bahwa bukan hanya misalnya dalam kasus MK ya atau Supreme Court itu final and binding, bukan hanya itu, tetapi jabatannya kan seumur hidup itu kan, Supreme Court terutama. Saya nggak tahu MK seumur hidup nggak? Nggak ya. Kalau Supreme Court kan seumur hidup tuh, Nine Solomon itu ya, Bang ya. Jadi itu kalau dia bermain politik gawat banget itu, gitu loh. Jadi MK ini kalau bermain politik juga gawat gitu. Nah itu gimana cara menghindarinya itu? Saya menanggapi ini tadi pertanyaan dari Bang Sahal. Jadi saya kira permasalahannya dalam sistem ketatanegaraan kita itu dari aspek yudisial ya, dari aspek hukum itu ada pembusukan lembaga yang itu sudah terjadi sejak awal-awal akhir demokrasi parlementer. Jadi Sebastian Pompe itu nulis buku tentang pembusukan institusi hukum di Indonesia. Institusi hukum di Indonesia tadi menyambung ke Prof. Tadi tahun 50-an itu penegak hukum, jaksa, hakim itu sangat dihormati karena mereka itu masih terbawa tradisi kehakiman masa Belanda. Jadi kalau presiden dibilang salah, ya salah itu, nggak bisa diutak-utik. Tapi sejak demokrasi terpimpin itu kan ada upaya yang sangat kuat dari eksekutif untuk masuk ke ranah yudikatif. Dan paling parah itu di masa Orde Baru, yang sampai gaji hakim itu presiden yang ngatur itu. Di bawah Menteri Kehakiman kan. Menteri Kehakiman yang ngatur kenaikan pangkatnya, gajinya berapa, nanti dimutasi kemana. Itu Menteri Kehakiman. Nah, jadi yang perlu diperkuat pertama itu adalah jadi yang saya observasi itu kita punya rasa ketidakpercayaan, distrust yang sangat tinggi dengan yang namanya hukum. Sehingga tadi yang dibilang oleh Bang tentang hukum ini bisa jadi instrumen, kata Bang Sahal tadi. Nah itu kalau di Asia Tenggara itu yang kita lihat secara gamblang paling kelihatan itu di Kamboja tuh. Hun Sen itu awalnya kan ini memang orang ini nggak percaya sama demokrasi, tapi karena hasil dari perjanjian perdamaian di Kamboja tahun 91, Kamboja itu kan konstitusinya harus demokratis, kekuasaan itu dipisah, harus pemilu segala macam. Nah caranya dia untuk bisa tetap bertahan sebagai penguasa yang otokratis itu hukum yang dipakai. Jadi bukan rule of law yang menjadi prasyarat demokrasi, tapi menjadi rule by the law. Dia berkuasa dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum. Partai yang oposisi, CNRP, itu dibilang, itu dibubarkan nama dia karena dibilang, ini dapat dana dari asing. Ini ketua partainya berkhianat terhadap negara. Udah, Mahkamah Agungnya Kamboja langsung membubarkan. Terus media-media yang kritis terhadap pemerintah itu juga dibubarkan oleh pengadilan. Itu kan berlaku juga pada masa Erdogan di Turki kan? Ya. Itu adalah contoh-contoh dari yang tadi Bang Sahal bilang democratic backsliding. Jadi demokrasi itu tidak runtuh saat itu juga karena invasi dari luar atau karena kudeta, enggak, tapi runtuhnya itu karena ada pembusukan dari dalam. Karena ada rasa yang tidak percaya yang sedemikian besar terutama terhadap lembaga-lembaga hukum. Nah, seperti tadi yang Mas Adi bilang, ini kalau kita itu perlu pasal yang ini dibekukan selama 50 atau 40 tahun. Itu kan sebetulnya yang ingin disampaikan itu bukan kita perlu membekukan pasal. Tapi yang menjadi masalah adalah demokrasi kita itu begini-begini saja atau bahkan agak mundur itu karena aturan main itu bisa dirubah oleh siapapun yang berkuasa. Padahal prasyarat demokrasi secara teoritik ini itu rule of law, hukum, aturan main itu harus jelas. Ya kayak aturan sepak bola lah. Kebayang nggak itu kalau sekarang aturan offside itu dihapus, itu semua strateginya Guardiola, strateginya Klopp itu bubar semua. Kalau nggak ada offside itu, nggak ada garis offside itu, nggak bisa itu tiki taka, nggak bisa itu gegenpressing. Ya sama kayak sekarang permasalahan di Indonesia itu kan kita nggak percaya dengan hukum karena selama lebih dari 50 tahun kita itu sudah melihat bahwa hukum itu adalah instrumen siapapun yang berkuasa. Ini bukan soal baik atau buruk, tapi siapapun yang duduk di istana itu punya kemampuan untuk mengintervensi hukum. Itu dari aspek
hukumnya sendiri. Itulah sebabnya kenapa kalau di Amerika hakim dari Mahkamah Agung itu dibikin seumur hidup. Kenapa? Supaya dia independen, supaya dia tuh nggak takut saya nanti dicopot, saya nanti diintervensi, Saya takut nanti sama diancam. DPR, saya takut sama presiden, Ya, takut sama makanya dibikin seumur hidup. Jadi Mahkamah Agung kan. dia hanya berhenti ketika dia berhalangan tetap atau dia mengundurkan diri. Itu yang disebut Nine Solomons itu ya. Ya, atau kalau di Prancis Mahkamah Konstitusinya dibikin sebaliknya. Sekali dipilih, habis itu udah nggak boleh dipilih lagi. Jadi itu kan soal teknis, soal cara, tetapi prinsipnya yang utama adalah politik dalam kerangka yang demokratis itu perlu aturan main yang jelas. Sama kayak di sepak bola, olahraga, atau orang usaha, orang mau investasi itu kan maunya aturannya itu clear. Siapapun yang memimpin ya aturannya seperti itu. Jadi ada kepastian. Walaupun pemilu yang demokratis itu hasilnya sangat tidak pasti kan. Tetapi demokrasi menuntut aturan mainnya ini harus pasti, harus jelas. Itu bisa nggak kita mengatakan bahwa ini carut marutnya institusi lembaga negara kita? Kan itu carut marut kita lihat. Ya, kalau menurut saya sih setuju kalau dibilang kayak gitu. Karena tadi lembaga yudikatif kita itu sudah sekian lama itu mengalami pelemahan atau pembusukan. Dan di sisi lain lembaga eksekutif kita ini kan super dominan. Saya nggak tahu dan tolong dikoreksi kalau saya salah. Tidak ada aturan hukum yang menjelaskan fungsi presiden itu apa kan. Kita kan merujuk kewenangan presiden itu langsung ke konstitusi. Konstitusi bilang panglima tertinggi, Polri dan TNI mengangkat duta besar, membentuk kabinet. Tapi detailnya itu seperti apa kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau di beberapa negara yang lain itu Amerika terutama, tapi itu nggak bisa dijadikan rujukan kita juga lah. Amerika itu sangat anti negara, jadi presiden itu kewenangannya dibikin sekecil mungkin. Itu baru secara horizontal ya di federal. Belum Amerika itu sifatnya federal. Jadi presiden ngatur gubernur aja nggak bisa. Saking traumanya para pendiri Republik Amerika itu dengan kekuasaan yang absolut di tangan eksekutif itu. Di Amerika ada KPK nggak? Nggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya jarang ya yang menentang pemerintah pusat ditangkap. Aduh. Ya kita mungkin masuk ke ini ya. Kalau memang ada closing statement, Prof. Masa dulu silakan. Ya, jadi ini kita kan experience demokrasi ini kan udah kelihatan ya. Masa-masa yang hijau ya. Terutama kan kita lihat memang aspek the rule of game-nya kan ada masalah sini. Jadi hukum itu tidak menjadi prasyarat untuk sebuah demokrasi. Nah, barangkali juga perlu dievaluasi ya. Pembentukan undang-undang di kita itu kan di tangan politisi. Kenapa tidak dibuat dua jalur itu? Ada jalur politik, ada jalur teknokratik. Teknokratik itu pendekatannya pada studi riset yang cukup kuat. Itu kampus-kampus dia memiliki peran ahli-ahli hukum, advokat atau ahli hukum tata negara bisa mengambil porsi itu. Sepanjang ini adalah by objektif, maka sebenarnya tidak ada halangan untuk itu disahkan, kecuali secara politik apabila ya itu akan merugikan negara, merugikan kepentingan masyarakat dan seterusnya. Kalau sepanjang itu tidak ada, maka barangkali permainan hukum jadi alat kekuasaan itu barangkali bisa diminimalisir. Saya kira itu poin saya. Ya, Masa, Bang dulu urut dulu. Iya, Cang. Baik, ya kalau saya mungkin Mengatur. Saya sambil mikir saya belum tahu. Ya, ada co-host ini. Jujur banget host tadi. Saya kira yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi itu perlu lembaga yang kuat. Bukan hanya lembaga pemilunya saja, tetapi juga lembaga-lembaga yang lain, yudikatif, eksekutif itu juga perlu penguatan. Apa yang dimaksud dengan penguatan di sini itu adalah perlu independensi. Jadi terutama institusi hukum kita ya, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu independensinya itu harus betul-betul dijamin. Tentang bagaimana cara menjaminnya, nah itu saya kira para ahli hukum yang lebih tahu. Apakah ya misalnya kalau Amerika menafsirkannya adalah hakim dibikin seumur hidup. Tapi kalau Perancis menafsirkannya hakim sekali habis itu udah nggak boleh maju lagi. Itu kan
teknis ya yang di setiap tempat itu berbeda-beda. Sama seperti presiden di Indonesia 2 kali 5 tahun, di Filipina 1 kali 6 tahun, di Meksiko 1 kali 6 tahun. Nggak boleh lagi dipilih, itu kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau Indonesia itu ingin demokratis, salah satu prasyarat demokrasi itu harus ada rule of law. Dan selain itu, ini yang saya juga ingin sampaikan, dan saya lihat tradisi ini di Indonesia itu sangat lemah sekali, bahwa politik itu dalam kerangka yang demokratis itu nggak bisa tanpa ada partai politik. Partai politik itu harus ada. Kalau di Amerika itu salah satu tokoh, ini dulu Pak Afri nih suka mengutip ini, itu namanya E.E. Schatzsnyder. Itu bilang bahwa demokrasi itu nggak bisa tanpa ada partai politik. Kenapa? Karena partai politik inilah yang berfungsi untuk menyampaikan, mendidik, menyampaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu apa, menyampaikan cara bermain politik itu bagaimana, dan partai politik juga yang bisa menjadi instrumen untuk mencegah lahirnya orang-orang yang otokrat. Walaupun di dalam rezim otoriter, partai itu dipakai untuk jadi instrumen. Tetapi di dalam rezim yang demokratis, yang sudah mapan, partai ini yang mendidik politisi supaya untuk mengajari mereka, kamu itu punya batas sekian, kamu punya batas sekian. Karena kita lihat, untuk politisi yang nggak punya partai, atau tidak pernah berkecimpung di partai dalam waktu yang cukup, itu ketika dia memimpin, itu kecenderungan untuk membentuk pemerintahan yang absolut itu jauh lebih besar, karena dia tidak terbiasa untuk berbagi, untuk berbeda pendapat, untuk dikritik, untuk ditegur gitu. Jadi saya pikir ya itu tadi, politik di Indonesia kalau ingin demokrasinya lebih mapan itu perlu proses pelembagaan yang lebih lanjut. Reformasi ini hanya menciptakan lembaga-lembaga baru, tetapi proses penguatan kelembagaan dari lembaga-lembaga baru yang dibuat ini masih sangat-sangat lemah. Saya kira itulah yang menjadi agenda ke depan. Tapi kan kembali lagi, aturan apapun kita buat sebagus mungkin, ya kan, serigid mungkin, komprehensif, semuanya sudah lengkap. Tapi kan kembali kepada moral personnya kan gitu. Pak Afri, gimana Pak Afri melihat? Iya betul Bang. Jadi saya pernah ngomong juga di format backing ini dulu gitu ya, bahwa politisi itu adalah mereka-mereka yang realis dalam dalam pengertian mereka memaksimalkan upaya untuk memperoleh kekuasaan seperti itu. Mereka berpikir rasional, mereka rent seeker begitu ya, dan mereka adalah orang-orang yang memang selalu struggling di dalam setiap konstraint politik yang ada. Jadi bagi banyak politisi ini begitu, persoalan moral itu mungkin bukan sesuatu yang menjadi concern utama gitu. Itu persoalan kita gitu. Karena memang sistem politik kita seperti itu gitu. Dan pada akhirnya karakter seperti ini ditangkap oleh publik gitu. Karena publik tidak melihat politisi kita sebagai orang yang bisa kita percaya gitu, kredibel gitu. Maka relasi antara politisi dengan pemilih menjadi transaksional saja gitu. Itu persoalannya gitu. Sehingga tidak mengherankan kalau politik uang bisa berkembang cepat begitu, karena trust itu tidak ada gitu. Trust itu tidak ada. Dan kan kita kalau ada trust dalam transaksi kan kita berani ambil kredit kan, kira seperti itu gitu. Tapi kalau nggak ada trust kan mendingan beli putus saja, kira seperti itu. Cara berpikir publik pada akhirnya seperti itu. Jadi karakter politisi ini mengajarkan publik untuk berpikir seperti ini juga gitu. Dan ini yang membuat demokrasi kita pada akhirnya semakin rusak gitu. Jadi apalagi ada anggota DPR yang minta supaya money politik disahkan. Iya, itu lebih gila lagi gitu Bang. Makanya memang proses reformasi itu membingungkan. Kita harus mulai dari mana? Secara institusional, ya partai politik harus kita benahi begitu. Tetapi membenahi karakter politisi begitu yang seperti ini gitu, itu juga bukan perkara mudah gitu, karena mereka bekerja dengan logika natural yang seperti itu begitu.
Ya Bang Apri, kita ini udah nggak punya pemimpin besar. Pemimpin yang betul-betul punya pikiran-pikiran jauh ke depan. Pemimpin yang betul-betul juga mereka memahami filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dia ini mempunyai keyakinan yang kuat di dalam kepemimpinannya. Nah, sehingga tidak lahir lagi itu pikiran-pikiran bahwa membangun negara ini tidak bisa pragmatis. Iya, betul. Kan gitu yang kita lihat. Kita udah kehilangan ini. Udah kayak nggak ada lagi. Siapa yang kita mau harapkan? Wah, katakanlah seperti Bung Karno dulu kan, Syahrir. Ya, ada Tan Malaka. Ya kan, atau ya kalau Soeharto ini kan sangat pragmatis. Ya kan? Karena dia tidak menggunakan ideologi sebagai orientasi, tetapi orientasi kan pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan kan pragmatis. Apa seperti dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Yang penting infrastruktur. Ya kan? Gitu. Oleh karena itu ada hal-hal lain yang juga penting, itu bisa terabaikan. Gitu kalau kita pragmatis. Itu Mas Sahal. Ini ke Mas Sahal ini karena banyak bergaul sama Kiai. Nggak ada juga itu kan ranah yang menjadi concernnya filsafat. Kebetulan saya bidang saya kan filsafat, Bang. Jadi saya malah nggak paham soal pernik-pernik aturan dalam politik. Tapi gini, menurut saya justru dengan tidak adanya atau kita sudah nggak bisa berharap munculnya orang-orang besar gitu kan, orang-orang yang moralitasnya itu menjadi guidance bagi dirinya, maka di sini perlu kita harus memperkuat institusi seperti tadi yang poin tadi, karena institusi itu, institusi demokrasi itu kan asumsinya itu kan bahwa manusia itu cenderung korup. Itu kan basis utama siapapun. Iya, itu kan menjadi ada giumnya. Jadi makanya kalau yang absolut berkuasanya dia akan korup, pasti akan korup gitu. Jadi yang penting sekarang adalah gimana supaya institusi itu diperkuat untuk saling mengawasi satu sama lain gitu. Ini masalahnya kan ini ada pemain, kemudian ada pengawas, dan pengawas itu kita harapkan pada the guardian of constitution lah, karena kan kita bukan Rechtsstaat, tapi bukan Machtstaat tapi Rechtsstaat kan, negara hukum. Jadi yang menjadi pengawas adalah hukum. Nah pertanyaannya, siapa yang mengawasi pengawas? Nah itu kan kemudian menjadi persoalan ketika institusi yang kita harapkan itu dia netral atau dia tidak punya insentif apapun untuk cawe-cawe, dia ikut cawe-cawe gitu. Nah itu, jadi misalnya gini lah, eksekutif, oke, kita harus diawasi gitu ya. Tapi yang pengawasnya ini juga harus dipastikan bahwa dia betul-betul mengawasi gitu, nggak main politik gitu. Jadi ini menurut saya kira dengan tidak adanya orang-orang hebat, Bang, itu juga ada hikmahnya. Ya, sehingga kita nggak bergantung kepada orang, tapi bergantung kepada lembaga gitu, Bang. Kalau zaman dulu kan, meskipun itu juga romantisasi ya, kalau kita bicara tentang orang hebat zaman dulu misalnya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir segala itu kan, kalau kita lihat pernik-pernik langkah mereka ketika berpolitik kan juga banyak unsur-unsur manusiawinya juga gitu. Jadi artinya mereka juga manusia gitu, bisa salah gitu. Dan nah tapi itu oke lah. Tapi sekarang ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang besar gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya itu penguatan institusi sehingga dengan asumsi bahwa manusia semuanya itu bisa menyalahgunakan kekuasaan, maka ya dia harus diawasi gitu. Jadi check and balance itu menurut saya adalah cara untuk gimana supaya para pemain yang kita tidak bisa percaya sepenuhnya sebagai orang baik itu tetap taat pada aturan gitu. Karena dia saling mengawasi, saling diawasi satu sama lain gitu. Nah ini yang menjadi hilang kalau misalnya terjadi decay ya, pembusukan di lembaga-lembaga yang harusnya dia menjadi pengawas gitu. Jadi ini menurut saya memang
PR yang saya kira jangka panjang gitu. Ya, yang paling rumit kan begini, kita melihat bahwa partai politik ini kan tidak ada upaya secara serius untuk mereka membangun kekuatan internal, kemudian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu kan tidak terbangun, gitu loh. Kalau itu terbangun, maka partai ini ketika dia menyampaikan sesuatu atau kritik sesuatu, dia akan mendapat respon positif dari konstituen atau masyarakat. Sekarang kan dia nggak yakin itu, ya kan? Malah dia kekhawatiran atau takut akan terjadi sesuatu seperti apa yang terjadi terhadap Golkar ini misalnya, ya kan? Nah, itu bisa terjadi terhadap partai-partai yang lain juga. Proses kejadian-kejadian seperti itu. Ya karena apa? Kesalahannya memang lahirnya figur-figur di sini ini karena transaksional. Kita ambil contoh lah, ya kan? Ketika dia menjabat sebagai menteri yang hebat, punya akses sumber ekonomi, dialah yang diagung-agungkan menjadi ketua umum partai, kan gitu. Ketika dia nggak menjabat lagi, muncullah orang yang mengganti dia, seorang pejabat yang dari partai itu dipercaya mendapat dukungan dari presiden lagi. Kan itu yang terjadi. Penggantian ketua umum itu. Iya. Tidak semua partai memang ya, tapi ada beberapa partai yang kita lihat proses itu terjadi. Nah, ini yang menurut saya bagaimana kita mau membangun itu. Dan orientasinya kan sangat sederhana lagi ya. Ini menurut saya ya betul-betul kalau kita bilang ya kekerdilan lah. Bagaimana sebuah partai itu hanya sekedar mengharapkan masuk kabinet. Nah, apa? Ini nanti satu tema tersendiri. Mengapa sih? Kok partai-partai ini Ngebet banget. mau gabung harus gabung ke Prabowo Gibran, kemudian targetnya kekhawatiran tidak masuk kabinet. Nah, ini menurut saya mungkin dikasih cuma satu gitu loh. Kenapa? Apa yang mereka takutkan sebagai partai politik gitu loh. Di dalam konstitusi kekuasaannya begitu lumayan besar kan gitu. Gitu. Oke lah, ini kita angkat nanti dari dalam tema selanjutnya. Terima kasih Mas Sahal, Mas Afri, Azri dan Terima kasih Bang. TB Masa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi. Amin.